Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan chemistry bersama Bu Isti. Kali ini kita akan membahas tentang ikatan kimia, terkhusus di kestabilan atom. Mata pelajaran kimia kelas 10 semester 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah mempelajari kestabilan atom dan pembentukan ikatan antara atom atau unsur. Nah, diperhatikan di sini ada 3 gambar ya. Perlu Anda tahu bahwa yang pertama ini adalah balon udara ya. Balon udara berisi gas helium. Kalau Anda ingat materi bab sebelumnya di periodik unsur itu kan ada unsur helium simbolnya He ya. Ada di golongan 8. Sedangkan untuk lampu ini adalah disebut dengan lampu neon. Ya. Neon itu Ne. Kalau Anda masih ingat ya, Ne. Ada helium, ada neon. Dan yang terakhir ini adalah garam dapur. Masih ingat rumus kimianya, yaitu natrium klorida, Na dan Cl. Nah, ngomong-ngomong di sini ya, kelihatan ya, ada helium He itu berupa atom ya. Dia ada di golongan 8. Neon juga sama, ada di golongan 8, termasuk dalam gas mulia. Golongan 8 ya, 8A. Berada di alam dalam bentuk atom, dalam bentuk sendirian itu ya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Sedangkan untuk garam sendiri kalau dilihat di sini tersusun atas 2 atom, ada natrium, ada klorin ya. Untuk natrium ini golongan 1, untuk klorin itu golongan 7A. Ini 1A. Nah, sekarang kenapa kalau Na itu bisa berada di alam itu berikatan dengan Cl, sedangkan untuk helium, untuk neon itu dia bisa berdiri sendiri. Nah, ini ada hubungannya dengan kestabilan atom ya. Perlu Ibu ulangi lagi bahwa gas mulia di golongan 8 itu adalah atom-atom yang sudah stabil, sehingga di alam itu bisa berdiri sendiri. Selain golongan 8, maka dia tidak stabil. Gitu ya. Nah, gimana sih caranya untuk bisa stabil? Salah satunya membentuk yang dinamakan ikatan kimia. Nah, definisi dari ikatan kimia itu sendiri ya. Ikatan yang terjadi antar atom atau antar molekul dengan cara, ada berbagai cara. Yang pertama, atom yang satu melepaskan elektron, berarti membentuk ion ya namanya. Ya, melepaskan elektron itu kan berarti ion positif ya. Sedangkan atom yang lain menerima elektron, berarti ada ion negatif. Serah terima elektron, ada positif, ada negatif. Nah, dari itu nanti dia bisa saling tarik-menarik kan. Nanti jadilah ikatan. Nah, yang kedua, penggunaan bersama pasangan elektron yang berasal dari masing-masing atom yang berikatan. Jadi ikatan itu dibentuk karena adanya penggunaan elektron bersama, bukan karena tarik-menarik positif negatif lagi ya. Ini kan yang satu melepaskan, yang satu menerima. Kalau yang ini menggunakan bersama-sama, karena sama-sama nggak stabil, saling meminjam. Nah, saling meminjam bersama-sama gitu ya. Oke, yang nomor 3 itu penggunaan bersama. Nah, penggunaannya bersama tetapi berasal dari salah satu atom yang berikatan. Jadi hanya salah satu atom yang menyumbangkan elektron, tetapi elektron itu digunakan bersama-sama. Satu pihak ya yang kasih ya. Gitu. Udah jelas ya? Nah, tujuan pembentukan ikatan yaitu untuk mencapai tadi kestabilan unsur. Kenapa pengen stabil ya? Meninjau dari unsur
gas mulia itu kan di alam bisa berdiri sendiri karena stabil. Maka dari itu unsur-unsur yang lain atau atom-atom yang lain itu juga ingin menjadi stabil. Caranya dengan berikatan. Itu. Tidak dipungkiri ya, di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan. Ya, itu biar stabil ya. Ada kanan, ada kiri. Kalau hanya kanan aja kan nggak bisa ya. Terus ada gelas, ada piring. Ya, misalkan lah ada sendok, ada garpu. Jadi saling melengkapi ya. Itu kenapa juga atom itu saling berikatan, biar juga stabil gitu. Oke. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tercapainya ikatan kimia itu yang pertama ya, elektron. Nah, ini kuncinya ada di elektron. Elektron yang berperan pada pembentukan ikatan itu adalah elektron valensi. Diingat lagi, elektron terluar ya, elektron valensi dari suatu atom. Nah, golongan unsur yang stabil itu kan tadi 8A atau 18, ini gas mulia. Nah, ini adalah yang dicontoh ya, sehingga pembentukan ikatan kimia itu akan membentuk konfigurasi elektron seperti gas mulia yang dimana elektron valensinya itu kan 8. Jadi nanti yang belum 8 dia akan meminjam ke teman atau bisa dengan melepaskan, bisa dengan menerima, atau pinjem ke atom yang lain tapi digunakan bersama-sama. Tadi ya ada 3 di atas. Nah, unsur gas mulia itu mempunyai elektron valensi naikin 8, disebut dengan oktet, atau bisa juga 2, disebut dengan duplet, khusus untuk atom helium. Helium itu duplet, 2 aja tetapi dia stabil. Oke, lanjut. Nah, konfigurasi elektron gas mulia bisa dilihat di sini ya. He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn ya. Helium itu nomor atomnya 2. Karena 2, maka konfigurasi elektronnya 1s2. Sudah cukup. Selesai kan? Nah, elektron valensi yaitu ini elektron yang ada di kulit terluar. Karena hanya 2, maka elektron valensinya 2. Nah, untuk Ne itu neon. Neon kan nomornya 10 di sistem periodik unsur ya, dilihat lagi. Konfigurasinya nanti 1s2, 2s2, 2p6. Elektron valensi itu yang mana? Elektron yang berada di kulit terluar. Karena kulit terluarnya adalah 2, maka ini elektron valensi. 2 ditambah 6, yaitu 8. Begitu juga dengan Ar. Ar elektron valensinya ini disingkat ya. Ne kan sampai 2p6. Setelah 2p6 turun ke 3s2, 3p6. Ini elektron valensinya sama 8. Untuk Kr sama. Nah, elektron terluarnya dipilih di kulit yang terluar. 4s dan 4d. Maaf, 4P ya. Jadi D-nya kan masih di kulit selanjutnya. Ini yang terluar adalah 2 dan 6. Di 2S2 dan P6. Maka elektron valensinya 8. Sama halnya dengan xenon atau Xe. Itu di kulit kelima, 2 dan 6, 8. Nah, radon juga gitu. Jadi ada di, nah ini kan sampai F ya. Tetapi yang kita pakai adalah kulit terluar, yaitu 6. 6s2, 6p6. Elektron valensinya 8. Ingat ya, elektron valensi yang digunakan acuan itu ini. Elektron valensinya gas mulia 2 atau 8. Ingat kalau 2 itu nanti kaidahnya namanya duplet. Kalau 8 itu kaidah namanya oktet untuk elektron valensi ya. Nah, tadi kan kita bahas gas yang ada di dalam balon udara itu namanya gas helium. Nah, ini sifatnya dia sudah stabil, maka dia perlu berikatan dengan atom yang lain. Oke, lanjut. Nah, peran elektron pada pembentukan ikatan ya. Karena tadi kita sudah membahas tentang
elektron valensi, maka perannya itu ada di mana? Kita lihat ya. Misalkan ada H2 ya. H2 atau hidrogen. Hidrogen itu dia kan elektron valensinya cuma satu. Ini tidak mungkin ada di alam kalau hanya elektron valensinya satu. Dia harus memenuhi kaidah yang ada di golongan 8 atau gas mulia. Bisa yang paling dekat yaitu dengan kaidahnya duplet atau 2 elektron ya. Jadi ini namanya struktur Lewis ya. Struktur Lewis. Jadi struktur Lewis itu menggambarkan atom dengan elektron valensinya menggunakan simbol titik atau boleh silang atau segitiga. Yang penting dibedakan ya. Ini karena sama-sama H diwarnai merah boleh, tapi kan ini kalau penulisan itu boleh tanda silang, boleh bulat, boleh segitiga atau yang lain. Itu untuk struktur Lewis ya. Nah, di sini H struktur Lewisnya karena elektronnya cuma satu ditaruh sini di titik. H yang satunya juga sama. Dia sama-sama punya satu. Nah, untuk bisa duplet tadi kan 2 elektron ya. Maka hidrogen akan berikatan dengan atom hidrogen yang lain. Nah, di sini elektronnya sepasang. Sepasang artinya 2 elektron ya. 2 elektron, satu pasang. Nah, satu pasang elektron itu bisa membentuk ikatan. Ikatan disimbolkan dengan tanda strip. Jadi, H berikatan dengan H. Paham ya? Oke, nah yang di bawahnya ini ada Cl. Cl kalau Ananda lihat itu ada di golongan 7. Maka dari itu Cl itu mempunyai 7 elektron valensi. Jadi yang digambarkan untuk struktur Lewis yaitu elektron valensinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini ada 7 ya. Nah, kalau cuma 7 padahal yang stabil adalah kalau tidak 2 itu 8. Kalau 7 jadi 2 kan buangnya banyak banget. Maka dari itu dia punya kecenderungan untuk menerima 1 elektron. Ya, lebih mudah menerima 1 elektron daripada harus membuang 5 elektron. Nanti energinya besar banget. Maka dari itu Cl itu butuh 1 lagi elektron bisa sumbangan dari atom yang lain. Nah, ini berarti Cl ternyata mau membentuk Cl2 atau klorin. Jadi di sini ada 2 Cl memang. Nah, Cl1 itu kurang 1, Cl yang kedua juga kurang 1. Maka dari itu biar memenuhi kaidah oktet atau 8 elektron yang mengelilingi, maka mereka saling berikatan. Di sini Cl nomor 1, ini Cl nomor 2 ya. Cl nomor 1 dipinjemi 1 elektron oleh Cl nomor 2. Nih, kalau dihitung ini adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, Cl yang satunya meskipun tadi meminjami temennya tapi tidak hilang ya, tetapi digunakan bersama-sama ternyata. Nah, di sini C nomor 2 itu juga sudah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang warna merah ini tandanya elektron yang digunakan untuk berikatan. Ternyata digunakan bersama-sama. Ya, ini yang digunakan bersama-sama. Maka disimbolkan karena ada 1 pasang, di sini disimbolkan oleh tanda stripnya 1. Jadi untuk elektron yang tidak digunakan untuk berikatan boleh dihilangkan. Untuk elektron 1 pasang yang berikatan diganti dengan tanda strip. Ini namanya rumus struktur.
Kalau yang ini Cl ini namanya kan rumus kimianya atau rumus molekulnya ya. Rumus molekulnya H2Cl2 itu rumus molekul. Kalau ada gambar ikatan seperti ini itu namanya rumus struktur. Nah, kalau bendal-bendal itu namanya struktur Lewis. Bisa dibedakan ya. Oke, terakhir ada contoh H tadi kan cuma punya 1 elektron, Cl7, sehingga mereka cenderung untuk H itu kan butuh 1 lagi untuk duplet, Cl butuh 1 lagi untuk oktet, maka mereka bisa saling meminjam dengan H ini 2 sudah memenuhi aturan duplet ya, sehingga nanti dia stabil. Cl dengan dipinjami 1 dari H, maka Cl ini memenuhi aturan oktet, maka mereka pun stabil dan ikatannya adalah H, 1 ikatan ya dengan Cl. HCl ini rumus molekulnya, asam klorida. Gitu ya. Nah, sekarang kita pelajari apa saja sih sebutan elektron yang terlibat dalam Lewis itu. Jadi untuk elektron yang digunakan untuk berikatan atau digunakan bersama-sama itu namanya pasangan elektron ikatan, karena dia yang digunakan untuk bersama-sama menjadi ikatan. Sedangkan elektron yang bebas ini kan tidak dipakai, nanti kan bisa tidak digambar, namanya elektron bebas ya, elektron yang tidak digunakan untuk berikatan. 1 pasang isinya 2 ya, namanya juga pasangan 2 gitu ya. Nah, atom-atom yang konfigurasi elektronnya belum penuh itu artinya belum duplet ataupun belum oktet, itu tidak stabil, sehingga akan cenderung berikatan dengan atom lain membentuk molekul untuk menstabilkan posisi agar menyerupai gas mulia. Kalau sudah menyerupai gas mulia kan nanti dia stabil di alam, itu dia ada berwujud gitu. Seperti NaCl itu tadi. Kalau Na saja kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata ya. Klorin juga sama, Cl itu kan gas. Nah, ketika Na berpasangan sama Cl, nah itu baru ada wujudnya. Gitu, paham ya? Jadi biar menyerupai gas mulia sehingga dia stabil di alam. Oke. Nah, silakan dilihat tadi ya, dari ikatan-ikatan itu memenuhi kaidah oktet, di mana kecenderungan unsur untuk menjadi konfigurasi elektron sama seperti gas mulia terdekat dengan elektron valensinya 8 ya. Jadi untuk kaidah oktet itu pasti 8, untuk kaidah duplet itu 2, mengikuti He atau helium. Ini yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi gitu ya, ada 2 kaidah yang sangat penting, yaitu kaidah oktet 8 elektron valensi ya, atau kaidah duplet atau 2 elektron valensi, untuk bisa mencapai kestabilan. Oke. Nah, selanjutnya ada tadi kan disebutkan beberapa cara berikatan. Jadi nanti menentukan jenis-jenis ikatan yang terbentuk. Untuk yang pertama, yang A ya. 1 melepaskan elektron, yang satunya lagi menerima elektron. Itu serah terima elektron ya. Sini nanti disebut dengan ikatan ion. Kenapa ikatan ion? Karena tadi kita sudah bahas sekilas ya. Melepaskan elektron itu kan berarti nanti ada ion positif, dan juga ada yang menerima elektron, berarti ada ion negatif. Nah, adanya 1 ion positif, 1 ion negatif, itu nanti mereka bisa saling tarik menarik dan menjadi ikatan.
nempel gitu ya, istilah gampangnya gitu. Oke, kita bahas satu persatu. Dicontohkan ya. Contohnya untuk ikatan ion atau atom yang satu melepaskan, satu menerima untuk ya. Ion yang cenderung membentuk atom yang cenderung membentuk ion positif itu ada di golongan 1A atau 2A. Yang di sini dia adalah unsur, ingat lagi yang kemarin, logam. Ya, unsur logam. Sedangkan ion yang negatif itu kan menerima ya. Yang menerima itu nanti golongan 7A, juga golongan 6A. Dia adalah unsur non logam ya, karena umumnya berupa gas maupun liquid atau cair gitu. Kenapa dia membentuk membentuk ion atau melepaskan satu atau dua elektron? Itu karena dia cenderung lebih mudah untuk melepaskan daripada menarik. Jadi kalau punya satu elektron valensi, golongan 1A kan satu elektron valensi, dia kan stabil kalau 8. Kalau nariknya 7 itu kan energinya besar, mending melepaskan 1, itu yang lebih kecil energinya, sehingga kecenderungan golongan 1 itu melepaskan elektron. Begitu juga dengan golongan 2, karena elektron valensinya cuma 2, maka kecenderungan adalah melepaskan ya. Kalau di golongan 7 atau golongan 6 membutuhkan 1 elektron atau 2 elektron untuk menjadi oktet. Daripada dia melepaskan sebanyak 7, maka mending menarik 2. Itu tadi. Jadi ini saling melengkapi gitu ya. Contohnya misalkan ada golongan 1 itu Na. Na nomornya 11 ya. Maka konfigurasi elektronnya Anda perlu ingat lagi ya. 1s2, 2s2, 2 ya. 2p6 baru 3s1. Ini elektron valensinya ada di sini. Ya. Sedangkan ada satu lagi Cl, misalkan Cl itu 17. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6. Ini 2 ya. 3s2, 3p 10, 5. Jadi elektron valensinya itu di kulit ketiga. Ya. Ini elektron valensinya 1, ini elektron valensinya 7. Dia mau membentuk oktet, maka yang 1 melepaskan, yang 7 ini nanti menerima. Maka dari itu nanti Na ini akan membentuk Na plus dengan melepaskan 1 elektron ya. Sedangkan Cl itu akan menangkap 1 elektron membentuk Cl min. Ya, membentuk Cl min. Oke. Nah, dari ion positif dan ion yang negatif ini ada suatu gaya tarik sehingga nanti bisa membentuk senyawa NaCl. Nah, lebih spesifiknya seperti apa caranya nanti dijelaskan di subbab khusus pembahasannya tema ikatan ion, karena adanya yang satu melepaskan elektron, yang satunya menerima. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya penggunaan elektron bersama ya. Penggunaan elektron bersama itu disebut juga dengan ikatan
kovalen. Ini sebagai pengantar saja, jadi masih umum. Spesifiknya akan dibahas di subbab ikatan kovalen yang itu khusus. Nah, ikatan kovalen ini kan cenderung untuk menggunakan bersama-sama. Terjadi di mana? Yaitu antara unsur non logam ya, dengan unsur non logam juga. Nah, unsur non logam itu yang mana gitu? Yang dia bukan logam ya pastinya ya. Jadi biasanya terjadi di selain unsur 1 dan 2, karena 1 dan 2 itu logam. Jadi ambil yang non logam. Taunya gimana? Nanti kita lihat elektron valensinya. Misalkan contohnya ya, ada Cl tadi kan 17. Konfigurasi elektronnya kan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, baru 3p5. Ini elektron valensinya yaitu 7. Nah, dia kan masih kurang 1 elektron. Kalau ada satu lagi Cl 17, maka nanti sama 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Elektron valensinya 7. Ini dia sifatnya sama-sama non logam. Gimana cara dia berikatan? Ternyata mereka saling meminjam atau menggunakan bersama-sama. Nanti contohnya ikatannya seperti ini ya. Ini Cl, dia punya 7 elektron. Saya gambarkan seperti ini ya. Nah, ini rumus Lewisnya. Ketemu dengan Cl, saya gambarkan ini yang berbeda biar nanti kelihatan di titik aja. Nah, ini punya 7, ini punya 7. Karena sama-sama kekurangan 1, maka nanti ikatannya menjadi, ini bisa boleh digambar lagi. Ini kan 7. Sedangkan di sini juga ada Cl yang dia sama-sama punya 7. Intinya kan mereka harus membentuk 8 biar stabil ya. Maka Cl yang awal ini dia minjem 1 di temen Cl yang lain. Nah, Cl yang lain juga minjem 1 darinya. Ini adalah pasangan elektron ikatan atau PEI, pasangan elektron ikat. Dan ini digunakan bersama-sama ya, digunakan bersama-sama, disebut dengan ikatan kovalen. Itu cara mengetahui bagaimana atom-atom itu saling berikatan. Jadi dimulai dari konfigurasi elektron, baru digambar struktur Lewisnya. Dari struktur Lewis nanti kelihatan, oh ini kurang berapa, dia kurang berapa. Karena kurang 1 maka pinjam 1. Seperti itu ya. Atau contoh lagi O2 ya. Kita mau menggambar senyawa O2. O itu kan nomornya 16. Konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Nah, ini kan, maka elektron valensinya 6. Kalau digambar itu kan kurang 2, maka dia bisa berikatan dengan O yang lain sama-sama 6 membentuk O2. Nanti ikatannya boleh ya, pindah boleh. Jadi kanan kiri atas bawah yang penting gambarnya sepasang
dan itu dibedakan biar jelas. Nah, ini biar 8 kan kurang 2. Ini biar 8 juga kurang 2. Nah, ini nanti jadinya O berikatan dengan O atau O2. Kalau ini Cl dengan Cl. Ikatannya 1. Kalau ini namanya ikatannya rangkap. Jadi ikatannya 2. Itu cara atom-atom berikatan. Bisa yang satu melepaskan, satu menerima, bisa yang digunakan bersama-sama. Lebih spesifiknya lagi ya dibahas di subtema ikatan kovalen di video selanjutnya. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, semoga bermanfaat.